Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader para santri yang dirahmati Allah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait tema yang masih sama, tetapi dalam subbab yang berbeda. Kita akan melanjutkan pembelajaran dalam tema kebesaran Allah, namun lebih spesifik kepada penjelasan kata-kata tertentu. Ya. Jadi setelah kita kemarin membaca ayat dari 65 sampai 70, kemudian mengidentifikasi hukum bacaannya, kemudian kita akan mempelajari makna secara umum dan juga potongan-potongan dari ayat tersebut, kata-kata tertentu di dalam ayat tersebut. Baik, secara keseluruhan surat An-Nahl dari ayat 65 sampai dengan 70 itu menjelaskan terkait tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu harus kita pikirkan dan harus kita renungi. Yang ketiga, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah akan mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Sehingga semangat ibadahnya akan semakin semangat. Jadi kalau ada di antara kalian yang naik gunung ataupun pergi berwisata ke air terjun ataupun melihat lautan, itu semua itu harus kita renungkan. Karena semua itu adalah kekuasaan Allah. Tidak mungkin semua itu tercipta dengan sendirinya. Tidak mungkin semua itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah sebab dari segala sebab. Ada dalam ilmu pengetahuan itu ada yang namanya causa prima atau sebab pertama. Sebabnya itu adalah Allah. Oke. Maka sekali lagi kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu yang kita takjub dengannya, harus senantiasa kita hadirkan Allah di dalam diri kita. Oke. Ada banyak sekali ya tanda-tanda yang disebutkan, ya. Ada dari diturunkannya hujan, kemudian ada manfaat dari anggur, kemudian manfaat dari buah kurma, kemudian ada juga air susu dari hewan ternak. Kita akan lanjutkan. Nah, yang pertama di ayat 65 Allah itu memberikan tanda-tandanya lewat yang namanya diturunkannya air hujan. Lewat diturunkannya air hujan. Air hujan itu terjadi, di sini disebutkan dengan kata ma'an. Nah, itu air, tapi yang dimaksud adalah air hujan. Air hujan itu terjadi dari air yang ada di permukaan bumi ini, di laut atau dimanapun, kemudian oleh panas menguap ke atas, menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Air hujan ini manfaatnya sangat besar. Itu
dapat menyuburkan tanaman-tanaman yang sudah tanaman-tanaman yang terdiri. Ya. Maka kalau daerahnya itu tersedia banyak air, maka bisa dikatakan daerahnya itu subur. Maka kalau suatu daerah itu mudah terkena banjir, maka yang dilakukan sebenarnya harus mengelola banjir itu, bukan hanya sekedar mengutuk Allah, ya, tapi harus mengelola air yang telah diturunkan itu. Nah, itulah tugas manusia untuk memikirkan dengan cara apa kita mengelola air hujan, ya bisa membuat biopori. Buat biopori, jangan hanya sekedar beton-beton, ya, tapi kita buat biopori. Bisa dalam jumlah kecil atau ukuran yang kecil pun bisa dilakukan. Ya. Jadi air hujan itu tidak selamanya membawa petaka, tetapi juga mendatangkan yang namanya nikmat. Bahkan di dalam surat An-Anfal ayat 11 itu juga disebutkan, ini agak melebar ya, disebutkan bahwa ketika terjadi perang itu ya Allah menurunkan hujan itu untuk ya mensucikan para tentara Rasulullah yang badannya kotor, kemudian dengan hujan itu menjadi bersih. Menjadi bersih. Nah, kita lanjutkan kata yang kedua. Tadi kata ma'un sudah, yang berarti air hujan sudah. Kemudian ada yasma'un, atau as-sama, berasal dari kata as-sama, yang berarti mendengar. Allah menyebutkan kata yasma'un di akhir ayat 65. Karena tidak sedikit orang yang mencoba menutup diri, menutup telinganya rapat-rapat dengan yang namanya kebenaran. Tidak sedikit orang yang menutup telinga terhadap kebenaran. Bahkan di dalam ilmu kandungan, pendengaran itu sangat bermanfaat dan itu merupakan organ pemrosesan informasi yang pertama yang berfungsi. Ya. Maka orang hamil itu disarankan di awal-awal masa kehamilannya itu lebih banyak merangsang, memberikan stimulus kepada bayinya dengan audio. Karena kita Muslim, ya kita perdengarkan yang namanya murotal Al-Quran. Kalau orang-orang Yahudi itu menstimulasi para ibu hamil dengan musik-musik yang menenangkan, bukan musik-musik rock, ya, bukan musik-musik, apalagi musik-musik yang nggak jelas. Itu. Bahkan juga manfaat daripada murotal itu sangat luar biasa bagi otak. Jadi ketika kita mendengarkan suatu murotal, maka struktur saraf otak kita itu bisa berkembang. Ketenangan emosi juga didapatkan. Dan ini bukan hanya sekedar omong, Ustaz, ya. Ini ada penelitian. Ada seorang peneliti psikolog Muslim yang dia meneliti orang-orang yang non-Muslim. Kenapa harus non-Muslim? Ya biar terhindar dari
subjektivitas. Nah, orang non-Muslim itu kan ya, bagaimana kita tahu ya, ya nggak bisa mungkin dia baca Al-Quran. Orang-orang Eropa di sana ya, dia hasilnya valid. Dia tidak tahu Al-Quran, dia tidak tahu bahasa Arab, kemudian diuji coba. Diuji coba yang mana memperdengarkan terlebih dahulu kata-kata Arab. Yang kemudian yang kedua memperdengarkan murotal Al-Quran. Ternyata hasilnya beda. Meskipun sama-sama Arab, tetapi yang namanya murotal Al-Quran membawa dampak yang lebih signifikan, yang lebih penting, lebih kuat. Orang Indonesia juga melakukan yaitu pengaruh murotal Al-Quran terhadap ketenangan dalam tidur. Ada orang yang susah tidur, ya, kemudian diterapi, kemudian dicek, ya, ternyata setelah diperdengarkan Al-Quran itu kualitas tidurnya menjadi baik. Lagi ini ya, Kak, sudahkah kita pergunakan telinga kita ini untuk memperdengarkan firman-firman Allah di murotal ya? Zaman sekarang enak, ada YouTube, ada MP3, ya kita harus lebih banyak mengisi dengan kebaikan demi kebaikan, bukan hanya sekedar ya musik yang tidak jelas, apalagi musik-musik yang syair atau liriknya itu menuju kepada hal yang tidak baik. Nah, tadi ya. Kemudian ada ibrah, ya, ada di awal ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami ibrah. Apa itu ibrah? Ibrah adalah bukti yang kuat yang mengantarkan dari kebodohan menuju ilmu. Ibrah itu jadi bukan hanya sekedar pelajaran, ya, bukan hanya sekedar pelajaran. Nah, proses mengambil ibrah ini dinamakan ittibar. Makna ittibar itu an ya'burama dzukira ila ghairihi fala taqtasiru alaihi. Ittibar adalah seorang yang menyeberang dari apa yang disebutkan kepada apa yang tidak disebutkan. Karenanya yang tidak membatasi diri dari apa yang disebutkan saja. Maksudnya menyeberang itu adalah begini ya. Anda sakit. Beriktibar adalah mengetahui bahwa sakit itu sesungguhnya adalah teguran Allah terhadap kita. Ya. Ini kan makna-makna yang tidak tampak. Jadi iktibar itu adalah mampu menyikap sisi lain dari hal yang tidak tampak. Atau begini ya, Ustaz lebih berikan contoh yang lebih jelas. Ya. Ada kita sedang terburu-buru ke suatu tempat. Ada janjian. Ya. Kemudian di tengah jalan tiba-tiba ada sebuah pohon yang jatuh dan menghalangi jalan kita. Padahal kita sedang memburu bus atau kereta yang akan kita naik. Nah, secara sadar mungkin kita akan merasa sedih ya. Kita akan merasa, oh asem ini, kok bisa ini? Nah, saya sudah terburu-buru. Dan akhirnya akibat kejadian itu dia ketinggalan kereta. Namun seiring berjalannya waktu tanpa disadari tiba-tiba kereta yang dinaiki celaka. Dan ini juga terjadi pada kemarin kecelakaan pesawat di beberapa bulan yang lalu itu ya. Ada orang yang selamat karena ya ada sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak naik pesawat. Orang yang beriktibar akan mengambil, alhamdulillah, untung saya tidak naik pesawat itu. Kalau saya naik, mungkin nyawa saya sudah tidak terselamat. Mampu menyikap
sisi lain dari suatu peristiwa. Itulah hikmah. Kita juga harus banyak-banyak seperti ini, ya. Kenapa ya Allah itu kok nggak memberikan kemudian saya dalam menghafal Al-Quran ya? Kok susah sekali mau menghafal Al-Quran ya? Susah sekali. Apa ini yang dimaksud? Ya, harus kita bisa singkat itu. Oh, bisa jadi karena membaca Al-Quran itu satu huruf 10 kebaikan, maka mungkin Allah sedang menghendaki kita untuk bertambah kebaikan demi kebaikan. Karena menghafal itu kan terus ya, mengulang-ulang bacaan. Ketika diulang maka pahalanya bertambah, dan pahalanya bertambah insya Allah dapat menjadi menjadi pembersih dari dosa-dosa kita. Itu adalah makna-makna lain. Sekali lagi, kita harus bisa menyikap suatu makna dari sebuah peristiwa. Iktibar. Kemudian ada yang terakhir adalah khalison, ya. Artinya murni. Murni yang disebut murni, ya, tidak ada campuran apapun. Ya. Murni yang disebut adalah susu yang keluar dari hewan ternak. Kenapa murni? Dia tidak bercampur darah, dia tidak bercampur kotoran. Padahal di dalam perut hewan ternak itu ada kotoran. Asalnya dari rerumputan, kemudian dicerna menjadi susu, kemudian ada seperti menjadi kotoran. Kok bisa ya? Antara kotoran, kemudian susu, kemudian darah nggak bercampur. Padahal itu ada di dalam hewan ternak. Kok nggak bisa bercampur? Itu sebabnya apa? Tak lain adalah atas kehendak Allah. Nah, itu adalah beberapa kata-kata yang kita pelajari. Kemudian ada juga sebenarnya taklilun, kemudian ada juga yang lainnya. Tetapi tiga ini saya kira cukup, dan kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.